Ya, shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Apa kabar hari ini? Saudara, kita akan bersama-sama mendengarkan sabda firman Tuhan. Mari kita terlebih dahulu menyerahkan waktu ini ke dalam tangan Tuhan. Kita mohon pimpinan Dia di dalam doa. Kami bersyukur Bapa untuk hari yang Kau berikan, di mana hari saat ini kami kembali diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk kembali belajar akan kebenaran firman Tuhan. Kami membutuhkan akan firman yang hidup itu, karena tanpa tuntunan firman kami menjadi rapuh. Oleh karena itu ya Tuhan, berbicaralah kepada kami, dan biarlah firman ini mendorong kami untuk memiliki sikap hidup yang menyukakan hati Tuhan. Kuduskanlah hamba-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara, bacaan firman Tuhan pada pagi ini diambil dari Lukas pasal 17 ayat 11 sampai dengan 19. Demikian firman Tuhan. Dalam perjalanannya ke Yerusalem, Yesus menyusur perbatasan Samaria dan Galilea. Ketika ia memasuki suatu desa, datanglah 10 orang kusta menemui dia. Mereka tinggal berdiri agak jauh dan berteriak, "Yesus Guru, kasihanilah kami." Lalu ia memandang mereka dan berkata, "Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam." Dan sementara mereka di tengah jalan, mereka menjadi tahir. Seorang dari mereka ketika melihat bahwa ia telah sembuh, kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring. Lalu tersungkur di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Orang itu adalah seorang Samaria. Lalu Yesus berkata, "Bukankah ke-10 orang tadi semuanya telah menjadi tahir? Di manakah yang 9 orang itu? Tidak adakah di antara mereka yang kembali dan memuliakan Allah selain daripada orang asing ini?" Lalu ia berkata kepada orang itu, "Berdirilah dan pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Saudara, tema hari ini dalam khotbah ini adalah bagaimana kita mengembangkan sikap mengucap syukur. Saudara, kalau kita tadi membaca akan nas Alkitab di dalam Lukas 17 ayat 11 sampai 19, apa yang kira-kira muncul dalam pikiran saudara ketika membaca nas tersebut? Saudara, mungkin atau bisa jadi pertanyaan yang ingin saudara ungkapkan itu bisa saja mirip dengan apa yang akan saya katakan. Saudara, pertanyaannya adalah, bagaimana mungkin ke-9 orang yang telah dipulihkan dari penyakit kusta itu tidak mau berbalik dan mengucap syukur kepada Allah, atau mengucap syukur berterima kasih kepada Yesus? Saudara, memang gampang kita mengatakan, oh, orang itu tidak berbalik dan mengucap terima kasih. Namun saudara, kerap kali kita sebagai orang percaya kadang tidak menyadari bahwa ada jauh lebih banyak di antara kita yang bersalah karena dosa yang sama, yaitu tidak mengucap syukur. Saudara, secara rohani, kondisi kita dulu adalah jauh lebih buruk daripada penyakit kusta. Kita bukan saja menjadi orang-orang yang sekedar berpenyakit, tetapi kita ini sebenarnya mati secara rohani. Dan kita itu, saudara, pantas
dimurkai oleh Allah. Tetapi saudara, karena Allah oleh rahmat dan kasih-Nya yang begitu besar, Dia mengulurkan tangannya kepada kita dan memberikan kita kehidupan rohani. Ia mengampuni kita dari dosa-dosa yang kita berbuat melalui pengorbanan kematian Yesus di atas kayu salib. Dia menyelubungi kita dengan kebenaran yang tidak bercacat, yakni Yesus sendiri. Saudara-saudara, tindakan Kristus memberi kehidupan rohani merupakan suatu mukjizat dan berkat-berkat yang jauh lebih besar daripada kesembuhan dari penyakit kusta. Namun, saudara-saudara, pertanyaan mendasarnya adalah seberapa sering kita mengucap syukur untuk keselamatan yang telah kita terima dari Tuhan. Apakah hari ini saudara mengawali hari hidup saudara dengan mengucap syukur? Ketika saudara bangun pagi, sudahkah saudara mengucap syukur? Atau malah saudara melakukan tindakan atau aksi atau perbuatan-perbuatan yang lain? Kalau saudara mengucap syukur, puji Tuhan. Tapi pertanyaan berikutnya adalah, apakah ucapan syukur itu hanya sebatas bibir belaka, seperti kebiasaan beberapa orang yang kadang mengucap syukur sebelum makan. Jadi kayaknya sesuatu yang rutinitas, tapi kadang kurang sungguh-sungguh mendalami. Apakah ucapan syukur saudara diungkapkan dengan sepenuh hati atau dengan keengganan? Saudara, seluruh aspek hidup kita harus menjadi kehidupan yang terus-menerus mengucap syukur. Saudara, Rasul Paulus menyatakan kepada para pendengarnya di Athena, catatan kisah Rasul 17, bahwa Allah sendiri memberikan kepada semua manusia kehidupan dan nafas dan segala sesuatu. Apa artinya, saudara? Bahwa setiap nafas hidup adalah karunia dari Allah. Segala sesuatu yang ada dalam diri kita dan segala sesuatu yang kita miliki sebenarnya adalah pemberian dari Dia. Jadi, saudara-saudara, jika saat ini saudara memiliki skill, memiliki keahlian, baik keahlian secara intelektual atau mungkin profesional atau teknis, itu saudara adalah anugerah dari Allah. Memang tidak dipungkiri dan benar bahwa saudara mungkin telah belajar dan rajin selama semasa saudara kuliah, dan bahkan mungkin saudara mengikuti pelatihan profesional selama berjam-jam. Tetapi pertanyaannya adalah, dari manakah asalnya kemampuan intelektual dan bakat alami yang saudara miliki? Sekali lagi saudara, semuanya berasal dari Allah. Saudara, banyak orang mengaku bahwa segala sesuatu berasal dari Allah. Amin. Tetapi seberapa seringkah kita berhenti untuk mengucap syukur kepada Dia? Coba saya berikan contoh, saudara. Misalkan saudara setelah menjalani satu hari dalam profesi atau pekerjaan saudara, pernahkah saudara mengambil waktu untuk berkata, Bapa Surgawi, terima kasih karena telah memberi saya keterampilan, kemampuan, dan kesehatan untuk melakukan pekerjaan sehari-hari? Itu contoh pertama. Yang kedua, ketika saudara mengelilingi rumah saudara, melihat segala perabot yang ada di dalamnya, termasuk segala aksesorisnya, fasilitas transportasi, dan kemudian saudara berkata, oh, segala sesuatu yang ada dalam rumah ini, makanan yang ada di dalam lemari, mobil yang terparkir di dalam garasi,
itu adalah pemberian darimu. Terima kasih Tuhan untuk berkat-Mu yang baik dan melimpah. Saudara, seringkali orang menganggap enteng kebutuhan yang bersifat temporal dan berkat-berkat spiritual yang telah dikaruniakan Allah dengan begitu berlimpah kepada kita. Sehingga kita, saudara, sering mengabaikan dan gagal untuk terus-menerus mengucap syukur kepada Dia. Saudara, kalau kita tidak mengucap syukur, sebetulnya kita itu sudah mengabaikan akan kebaikan Tuhan. Dan boleh saya katakan, tidak mengucap syukur, sebenarnya kita sudah jatuh ke dalam dosa. Saudara, mengucap syukur merupakan satu yang baik untuk dilakukan, dan ini merupakan kehendak moral Allah. Gagal untuk menaikkan ucapan syukur yang sepatutnya kepada Dia adalah dosa. Memang saudara, nampaknya dosa ini sepertinya tidak berbahaya karena tidak merugikan siapapun. Tetapi dosa itu merupakan satu tamparan dan penghinaan bagi Dia yang menciptakan kita dan menopang kita dalam setiap detik kehidupan yang kita jalani. Nah, pertanyaan berikutnya yang perlu kita pikirkan dan renungkan adalah, haruskah saudara kita mengucap syukur kepada Allah ketika keadaannya tidak berjalan seperti yang kita harapkan? Jawabannya adalah apa, saudara? Ya atau tidak? Ya. Tetapi alasan untuk itu ada dua. Saudara, di dalam 1 Tesalonika 5 ayat yang ke 1 Tesalonika 5 ayat yang ke 18 dikatakan, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Kemudian di dalam Efesus pasal yang ke-5 ayat yang ke-20 dikatakan demikian, ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita. Saudara, saya percaya bahwa dalam surat Efesus ini Paulus sedang menasihati kita untuk mengembangkan sebuah kebiasaan untuk terus-menerus mengucap syukur atas semua berkat yang telah kita terima, yang telah dicurahkan kepada kita. Artinya, mengucap syukur itu adalah salah satu karakteristik dari kehidupan yang dipenuhi roh, adalah hati yang penuh ucapan syukur. Namun di dalam surat Tesalonika, saudara, Paulus sedang mengajarkan kita untuk mengucap syukur dalam segala keadaan. Bahkan di dalam keadaan-keadaan yang membuat kita tidak mengucap syukur. Apakah dalam hal ini Paulus sedang meminta kita untuk mengucap syukur sambil mengertak gigi dan kita kecewa? Tidak, saudara. Di dalam surat Roma 8 ayat 28-29, Allah telah membuat segala sesuatu bekerja bersama-sama untuk kebaikan. Ya. Artinya bahwa Allah membuat segala sesuatu bekerja bersama untuk kebaikan. Paulus sedang memberitahu kita bahwa Allah merencanakan segala situasi kita, yang baik maupun buruk, untuk menjadi latihan pengudusan, untuk membuat kita semakin bertumbuh menyerupai Yesus, untuk menumbuhkan karakter Kristian kita. Kita tidak perlu, saudara, berspekulasi tentang bagaimana ia akan menggunakannya.
Sebab apa saudara? Jalan-jalan Tuhan seringkali misterius dan melampaui pikiran kita. Jadi, dengan iman kepada janji Allah, kita terus-menerus mengucap syukur. Di dalam Roma 8 ayat 28-29, kita menaati perintah Allah dari 1 Tesalonika 5 ayat 18, yaitu apa? Mengucap syukur dalam segala keadaan. Jadi, apa yang harus kita perbuat? Di dalam situasi kondisi yang di mana kita hidup di masa di mana pandemi virus masih terus berkembang, di mana kita juga mengalami tataran ekonomi yang tidak nyaman saat ini, mengalami resesi di banyak bidang. Adakah kita itu masih memiliki hati mengucap syukur ketika tidak nyaman keadaannya? Apakah kita mengucap syukur? Atau kita malah menggerutu? Jadi saudara, kita sebagai orang percaya harus berusaha mengembangkan kebiasaan senantiasa mengucap syukur. Kepada siapa? Kepada Dia, untuk keselamatan kita dan kesempatan-kesempatan yang kita miliki untuk pertumbuhan dan pelayanan rohani kita. Situasi, kondisi yang tidak kondusif kiranya tidak menjadi penghalang bagi kita untuk terus mengembangkan sikap mengucap syukur. Sudahkah saudara mengucap syukur di hari-hari hidup yang Tuhan sudah berikan pada saudara? Kalau belum, mulailah mengambil komitmen. Tuhan, aku mulai menjalani hidupku dengan senantiasa mengucap syukur, mengingat segala kebaikan Tuhan. Kita berdoa. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu hari ini yang kembali mengajarkan kami untuk menjadi orang-orang percaya yang sungguh-sungguh mengucap syukur. Tolong Tuhan agar kami tidak sekedar mengucap syukur tetapi hanya sebatas basa-basi, tapi belum betul-betul keluar daripada lubuk hati kami terdalam. Tolong Tuhan, segala situasi yang berubah sekalipun kiranya tidak menjadi penghalang bagi kami untuk mengucap syukur. Jauhkanlah dari diri kami satu kecenderungan untuk menggerutu ketika situasi tidak nyaman. Tapi ajarlah kami untuk senantiasa mengucap syukur untuk segala sesuatu yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup ini. Karena Tuhan menginginkan kami untuk menjadi orang yang hidupnya diliputi oleh ucapan syukur. Terberkatilah seluruh jemaat-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Amin.